Baik, selamat siang untuk kita semua. Sore ya? Jam masih jam Jakarta. Terima kasih para pendidik di sekolah di Mino, ibu kepala sekolah dan perangkat yang saya hormati, saya banggakan, adik-adik pengurus OSIS yang saya cintai. Saya merasa terhormat hari ini diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah ini untuk mengambil bagian dalam latihan kepemimpinan tingkat dasar di SMA Bininop. Saya kalau tidak diundang, saya tidak pernah nyampe sini, belum tahu saya tempat ini. Jadi tadi saya tanya, di mana yang tempatnya? Oh, dekat sini Bang Sone, ayo jalan kita. Jadi saya terima undangan kemarin jam istri saya, Ibu Andina, forward dari sini. Langsung saya beli tiket, jam 2 subuh saya jalan dari Jakarta. Naik penerbangan pertama Batik, tiba di Kupang tadi jam 6, transit langsung turun Atambua biar tidak telat. Kalau saya jalan darat 5 jam sampai sini pasti nggak dapat. Jadi saya mohon maaf agak terlambat karena proses dari Atambua sampai ke Keva ini ada beberapa di perjalanan, banyak sekali masyarakat yang mencegat di jalan dan ajak ngobrol. Akhirnya saya perhatikan jam segini saya harus tinggalkan karena masih ada kegiatan di SMA Benino. Ini masuk kecamatan Bikomi Tengah. Oh, Bikomi Tengah. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya, OSIS, saya terima kasih. Saya sedikit bercerita tentang diri saya. Saya dulu kurang lebih tidak sama seperti kalian, toko tangka. Nah, sekolah saya SD, nah sekolah itu penseka, utamanya buat atau masjid. Sekolah pola di mau. Jadi dia ingin istirahat, sekolah itu kan mungkin. Jadi aku mau kuit lah. Tapi hari ini kita lebih sukses dari siapapun yang pernah ada. Artinya kesempatan itu akan sama seperti adik-adik sekalian. Jadi tidak ada bilang sekolah di kampung terus prestasi tidak bisa nasional dan mendunia. Salah. Saya buktikan. Saya SD tidak punya baju ke sekolah. Sepatu apalagi. Sepatu pakai untuk dari sampai dia tidak muat lagi beli lagi sepatu kungfu itu dulu ada sepatu kayak apa itu namanya. Big Boss. Big Boss. Sepatu kungfu. Kalau naik baru main film, hai sepatu SD. Sepatu kungfu. Jadi saya menikmati itu. Pulang sekolah kita tidak ada makanan. Jadi pulang sekolah sambil jalan ketemu mangga, kita lempar mangga, kita makan. Jadi sampai di rumah sudah kenyang. Di rumah orang tidak ada makanan, kita ke kebun, ambil pisang, kita bakar. Kalau tidak kita naik kelapa, panjat kelapa, makan kelapa. Tapi apakah hari ini saya susah? Tidak. Artinya, teman-teman sekalian, adik-adik saya, jangan berkecil hati. Hidup kita itu Tuhan sudah atur. Yang penting kamu jalani dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap keluargamu, adik kakakmu,
tanggung jawab terhadap orang tuamu yang sudah membiayai kalian sekolah. Orang sukses itu karena dia ada rasa tanggung jawab. Kalau orang tidak punya rasa tanggung jawab dalam diri dia tidak pengen sukses. Hidup dia biasa-biasa saja, datar. Dulu kalau saya tidak keluar dari Winnie, saya lahir di Winnie, mungkin saat ini aku plele namanya sama dia. Karena saya tadi cerita sama ibu, dulu kita sekolah, bayangan kita di Timur ini sederhana. Sekolah untuk bisa jadi pastor, suster, bisa jadi PNS. Tidak ada cita-cita jadi pengusaha, tidak ada. Pengusaha manusia. Tidak ada. Yang ada saya punya cerita. Kasih sendiri kono usaha es mampu. Usaha pasal teman sini bayar bola, aku setutin bayar bola. Ni bayar bola es mampu nah sini oke. Sekarang bulan ini aku lihat setoran mana 300 perak, es mambo itu 5 perak satu es. Kan setor 300 nih. Apa dia? Onsor ini minta maaf. Uang mana? Teman-teman makan buang ini es. Nah, lu mulai besok lu berhenti lagi, lu tidak usah kerja jelas, lu masuk laut lagi, tangkap nener. Jadi kita di laut itu ada tangkap nener, jual ikan kecil. Akhirnya saya kembali ke profesi awal tersebut. Yang tadinya sudah naik derajat jual es. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dulu suruh saya, sekarang hidupnya jauh di bawah saya. Artinya apa? Kemauan untuk maju itu yang kita butuh dari adik-adik sekalian. Harus punya mimpi jadi orang besar. Mimpi tidak bayar, bermimpi saja. Bermimpi itu gratis. Bermimpi itu tidak butuh pengorbanan. Bermimpi saja kalian, mau mimpi jadi apa, bermimpi saja. Dan yakini bahwa itu pasti terjadi. Saya tidak pernah kebayang saya dikasih baju pakai untuk 5 kali Paskah. Karena saya tidak punya baju lagi. Setiap Paskah atau Natal baju itu yang saya pakai terus. Baju pemberian kakak kelas saya karena dia sekolah di asrama di Manamas. Sekolah di pastoran. Saya datang dikasih satu baju. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya pakai untuk 5 kali Paskah dan 5 kali Natal. Tapi apakah kita susah sekarang? Tidak. Karena kita punya kemampuan, kita punya mimpi, kita mau keluar dari keadaan kita saat ini. Jadi adik-adik sekalian, kalau mau maju, kalian harus berani merantau. Merantaulah kemanapun. Jangan jago kandang. Di tahunnya cuma bikin kandang di kampung. Jadi harus berani keluar dari sini. Saya SD kelas 6 saya pindah ke Duri. Selesai SD saya SMP di sana. Dan SMA juga di sana. Selesai SMA karena saya NEM tertinggi 44,99, saya ditawarin berbagai macam beasiswa, PMDK di UI, di UGM. Nah, ketua OSIS punya kesempatan boleh apa saja. Saya ketua OSIS pertama yang bukan orang tim di SMA 1 Dili. Saya orang tim. Karena beliau saya beda. Om tangan sana liung kuat. Tahu kok tak mau kenal lek. Tapi kita ternyata bisa. Saya bisa di sana. Jadi kalau kalian sekarang memilih berorganisasi itu tidak salah. Saya bisa begini seperti sekarang ini karena saya berorganisasi dari saya SMP.
Saya pramuka dari SMP, kemudian SMA saya mulai kenal OSIS. Saya sebelum masuk ke OSIS, saya karena SMP saya harus bayar sekolah saya sendiri, jadi saya pulang sekolah jadi tukang parkir. Dulu ada Bang Suma namanya di Gili, jadi tukang parkir saya. Kemudian kadang jadi konjak kotor, tapi belajar tetap, berorganisasi tetap. Begitu saya masuk SMA, karena mungkin ada yang suliri, kita sudah agak tahu malu toh sama perempuan, jadi saya tidak mau jadi tukang parkir lagi. Akhirnya saya mulai ikut organisasi, mulai ikut OSIS, ikut terlibat di pramuka, sampai hampir semua jabatan saya pegang. Saya menjadi ketua DKA, Dewan Kerja Ambalan tingkat SMA, saya ketuanya. Kemudian jadi ketua Palang Merah Remaja, jadi ketua OSIS at the same time, dalam waktu yang bersamaan. Semuanya saya pegang. Nah, ternyata organisasi itu membentuk karakter kita untuk maju, karakter kita untuk memimpin. Kita dibentuk untuk mempunyai idealisme. Idealisme itu mengantarkan kita untuk kita bisa maju. Kita sebagai orang Timor, kita beruntung kita diwariskan dengan ajaran orang tua yang selalu kita berbagi. Saya di saat sekarang ini baru saya rasakan, ternyata apa yang saya lakukan sekarang berbagi ini ternyata warisan dari orang tua kita di kampung. Contoh sederhana, mungkin kalian lupa. Kita kalau di kampung, di rumah, ibu dengan bapak sin, gitu ina kita amasin, dia nina, nol manu, nol nalal manu kan, mau nalal ikan kuah asam kan, nak kembali tu, mau hacin tetangga. Amano ko may sunahata yung sinataray tayo laway. Ay, taksa. Jadi, lagi mentingkan orang lain. Terakhir kita tidak dapat cuma kuat. Nak nawa nang utamin ulit no maka. Ayo, oy, pata, oy, pausa. Sisma balu. Sekarang saya, ini bilang berbagi. Jadi kadang kita memberi lupa diri. Artinya itulah esensi hidup dengan kasih. Kita kadang memberi, kita lupa diri bahwa saya juga sebenarnya tidak punya, tapi saya mampu memberi mereka makan enak. Saya sendiri terakhir aja lah, Lagam tahu masih ya mau ekonomi. Nah, kalau kamu tahu formasi, tahu miwon. Dulu lah miwon masih. Akhirnya itu jadi perasaan. Tapi apakah itu kemudian membuat kita tidak maju? Oh tidak. Kita mengerti yang namanya cara berbagi dengan sesama kita. Kita mengerti dengan cara bagaimana memperlakukan orang lain. Kita mengerti bagaimana menempatkan orang lain. Dan ternyata itu bermanfaat di kota besar. Kota besar saat ini sangat sedikit sekali, sangat banyak kehilangan yang namanya orang jujur dan orang mau berbagi. Sehingga kalian ini kalau merantau pasti langsung dipercaya sama siapapun yang kalian kerja sama dia. Fek itu itu mau satang tahu, kat minggu itu satang tahu. Kaya lagi itu pun anak kayak saya lebih tahu. Itu lah fight na leung tuh. Jadi itu ternyata warisan yang mereka tidak punya. Bimonena om tahu itu anak oke. Ini nemen.
Kalau kita dikasih kita takut. Saya sanes nih. Telepon me. Ternyata mereka rindu dengan sosok seperti itu. Jadi apapun yang kalian terima sekarang saat ini, apapun yang diberikan oleh pendidik kalian, Bapak Ibu guru yang ada saat ini sebagai pendidik, terima itu sebagai bekal hidup kalian. Itu sangat berharga ketika kamu lepas keluar dari sini. Sewa sampai jam berapa? Biar saya kalau ngomong lupa, dan yang dengar juga lupa berhenti. Masih lama. Jadi adik-adik sekalian, saya banyak sekali pengalaman hidup yang menurut orang mustahil untuk dicapai. Saya selepas SMA karena begitu banyak pilihan, saya berpikir kalau kuliah lalu I tapi nanti duit. Akhirnya ini sekolah sana mau terkait tapi nanti duit. Jadi begitu saya masuk ruangan, saya langsung belajar dari yang nol. Ada TOEFL gratis di internet. Kalian buka aja. Sekarang kan zaman media sosial, kalian bisa belajar gratis. Tidak perlu kursus. Saya belajar selama 6 bulan. Setelah 6 bulan bahasa Inggris saya luar biasa. Saya kurang satu, speaking, karena saya lebih pada teoritis. Akhirnya apa yang saya kembangkan? Setiap malam saya ke bar, cari orang yang di mana ada boleh. Kayaknya mau pulang, saya berikan ini. Lama-lama saya lebih jauh dari teman-teman orang yang lain besar kursus bahasa Inggris. Artinya apa? Ada kemauan untuk maju. Saya tahu bahasa Inggris di umur kurang lebih 32. Saya bisa bahasa Inggris ini. Saya bisa juga selesai S2 saya. Di sana teman-teman kuliah saya cuma saya orang Asia, misalnya Amerika, Inggris dengan Australia. Jurusan saya itu adalah namanya strategi dan kebijakan, Master of Art. Nah, Master of Art ini kita teman-teman kuliah ini ada 24 orang, yang lulus cuma 3 orang, yang tiap hari lahir besar pakai bahasa Inggris saja dia tidak lulus, bayangkan. Kalau dia lahir datang itu semua bahasa Inggris memang. Nah, kita yang baru kenal bahasa Inggris 30 tahun, kita lulus dari satu daerah. Karena sistem di luar itu, ketika kalau nggak lulus satu mata kuliah tidak nyambung, tidak ada. Baik di sini kalau B-nya pakai ini, turun mang tidak itu mang di sana, kalau mang itu tidak bisa. Ketika itu fail. Tidak ada cerita. Disitulah saya cerita. Bilang suatu saat saya wisuda, saya pakai diri, saya naik mungkin di panggung wisuda. Terus profesor saya tanya, apa ini hasilnya inilah yang memanfaatkan saya. Saya bisa sampai sini karena saya bangun. Akhirnya di zaman tadi baru pernah terjadi. Timur, terus saya tahu. Saya di Indonesia dulu, dia 5 besar Australia. Jadi teman saya yang satu angkatan, begitu dia lulus, dia jadi penasehatnya Presiden Barack Obama di bidang WMD, senjata pemusnahan massal yang sekarang lagi dipakai Rusia untuk lanjutan Ukraina untuk analisis kebijakannya. Teman saya yang satu diambil sama Perdana Menteri Inggris. Saya mereka tahu tidak sekali, kamu langsung
dikasih semua fasilitas. Kau minta gaji berapa? Kalau di luar negeri itu gaji per 2 minggu. Per 2 minggu kita dikasihkan kalau mau. Saya siapkan per 2 minggu 750 juta. Kalau mau tinggal di sini semua tidak. Apa? Kita mulai yang Salah saya semua sekolah kita berupaya pakai ini. Sudah, ayo saya memilih pulang. Memilih pulang karena sekolahnya siswa bukan mandiri. Bila siswa kita ada di kata dinas. Saya pulang, hal yang sama. Saya dapat tawaran dari PBB untuk jadi fokus, jadi semacam kepala kantor untuk setiap konflik dimanapun di dunia ini. Saya dari kepala kantornya membawahi polisi, militer dari semua negara dan sipil. Sama tawaran juga dari fantastis. Saya bilang saya tentara. Tapi tidak bisa. Bapak kalau mau silakan kapan itu. Lagi-lagi saya tolak. Saya bilang ke istri saya kalau sudah selesai pekerjaan dinas, saya pengen pensiun, saya pengen pulang bangun kampung saya. Itulah yang saya lakukan ketika 2009 saya resign dari TNI dengan pangkat mayor. 2 bulan mau turun pangkat lekor saya berburu pensiun. Artinya apa? Untuk datang hadir bersama kalian, kita harus mampu meninggalkan zona aman kita. Jadi panggilan hati itu tidak bisa dilawan. Saya lebih cinta daerah saya dibanding apapun yang saya miliki sekarang. Saya bilang begini ke teman-teman, Pak, bentar lagi dari bintang 1 2024 ini saya bintang 1 kalau saya tidak pensiun. Mungkin orang pensiun pertama yang berpangkat bintang 1 mungkin saya dapat. Saya bilang bukan itu, saya tidak cari itu. Semakin saya lama berdinas di militer, maka selama itu pula saya membiarkan masyarakat saya tertinggal dalam kebodohan. Saya harus pulang, ada yang menyukai. Mereka bilang, Pak, saya meninggalkan bajunya. Saya boleh meninggalkan 1 baju, tapi saya akan ciptakan 1000 baju buat generasi penerus saya. Harus mampu berbagi apa yang kau pernah miliki. Saya dari susah sampai saya punya semuanya sudah, terus saya mau apa lagi? Itu bangun yang lagi, kasih kesempatan yang lagi. Jadi adik-adik sekalian, kesimpulan dari semua ini bahwa tidak ada yang mustahil dengan keadaan apapun kamu hari ini. Jangan merendahkan diri kalian oleh karena ketidakmampuan kalian. Tidak ada cerita itu. Saat ini saya melalui formasi yang saya dirikan 2020 kemarin dekat Timor, fokus kita melayani orang saja. Kalau orang bilang pun kau paling pencitraan, dia bilang kok betul. Kalau pencitraan paling lama bertahan 2-3 bulan, sisanya menjual uang semua itu sudah digendong. Karena kalau orang itu lebih kecil, panggilan hati. Kalau you nolong orang karena pengen sesuatu, tidak akan bertahan. Paling 3 bulan besar main sini. Mau ada hubungan. Untuk anak tega bapak, apa sih? Kawin mau begitu. Jadi kalau berbuat dengan hati, datang dari hati panggilan, itu beda. Dia awet. Dia awet.
Kalau kita berbuat pakai hati, bukan aturnya dua ngawal, tidak akan lama. Begitu juga dengan membangun daerah kita harus pakai hati. Tidak bisa dengan ego kekuasaan. Ego berkuasa. Saya mau cari apa? Saya udah punya semuanya loh. Itu kenapa saya pulang sini? Hanya cara pengen berbagi daerah, pengen berbagi. Hari ini teman-teman sekalian hari saya, mungkin kalian yang tahu, ada sebagian dari saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, itu meninggal dalam keadaan berkekurangan. Ada yang beberapa kasus yang kita temui, tamu yang datang itu waktu itu jual sendiri. Di mana ada kita? Besok mau berbuat tidak ada. Apalagi gali pupuk, semen, batu, besi. Itu yang kita lakukan sekarang melalui Beta Timur. Siapapun yang meninggal dalam keadaan tidak mampu, telepon Beta Timur pasti datang dan menyelesaikan. Kita akan hadir bagi mereka yang berkekurangan, bukan berkelebihan. Sama seperti di Injil, kalau kalian rajin baca, memberi dari kelebihan itu biasa saja. Tapi memberi dari kekurangan itu baru yang biasa. Kita tidak punya saja kita mau memberi. Sama dengan hal berbagi tadi. Saya mau mati itu sisi kemudian melalui terakhir takut. Tapi ternyata itu nikmat untuk dijalani. Nikmat diceritakan, tidak nikmat untuk dijalani. Jadi adik-adik sekalian, apa untungnya itu berorganisasi? Organisasi itu adalah hal lain yang tidak kalian dapatkan di sekolah. Disitulah kalian akan memperoleh tentang hal kepemimpinan, kebersamaan, jiwa kuasa. Kamu dituntut untuk bagaimana berbagi dengan sesama. Kamu dituntut bagaimana bertanggung jawab terhadap apapun kegiatan yang ditanggung jawabkan kepada lain. Karena di sekolah tidak ada pelajarannya. Di sekolah tidak ada pelajaran tentang itu. Kalian hanya dapatkan di organisasi sekolah maupun organisasi di luar sekolah. Banyak di PTU-nya seperti kalian bisa gabung di PMTRI, PMNI, apalagi bangsa, apalagi di Beta Timur, semua punya fokusnya masing-masing. Tergantung pilihan, tapi tidak usah melihat itu. Yang kalian lihat adalah bagaimana kamu terlibat di situ, bagaimana kamu mengambil bagian dalam pembelajaran, pembentukan karakter diri kalian menuju masa depan. Masa depan itu tidak ada yang nolong kamu kecuali diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu berbuat baik, yakinlah bahwa kebaikan itu yang akan nolong kamu, bukan orang lain. Kadang berat kita berbuat baik itu. Kalau kita lakukan, saya tidak yakin, tidak susah juga saya. Kalau orang normal punya duit puluhan miliar, saya mau menekan kepala umum. Allah maha bunga. Telepon dari Tuhan, naik itu terjadi bunga kau. Kalau suatu saat kalian pasti seperti diri saya bahwa materi itu sudah bukan kurang. Ukuran kita bukan lagi materi, ukuran kita adalah bagaimana kita membangun, bagaimana kita membangun.
adik-adik sekalian, saya berpesan, apa yang kalian dapatkan di sekolah maupun di organisasi, lakukan itu yang terbaik dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat bahwa ada orang-orang yang harus kau pikirkan di masa depan, entah itu adikmu, entah itu keluargamu, orang tuamu, bahkan pendamping hidupmu nanti. Jangan rumah ini jelas kemarin kita susah tapi tidak susah hidup aneh. Tapi itu yang terjadi hari ini. Saya yakin ke depan adik-adik sekalian pasti akan dia punya kesempatan yang sama seperti saya. Saya dari anak desa yang dulu ketemu beras itu 6 bulan sekali makan nasi. Itu pun dari kalau zaman dulu, zaman saya lah, itu ada beras nasi. Pemerintah bagi per 6 bulan sekali 3,7 bendera itu. Nah, itu yang ketika ada beras. Kemarin aku bukan lego, minta makan. Jadi makan itu sesuatu yang diimpikan setiap 6 bulan sekali. Jadi luar biasa. Jadi saya dulu, waktu saya kecil, di kampung saya punya TV yang orang mampu ada 2 orang. Jadi kalau saya apa? Auto, hal singa, video semua yang coba. Kalau jadi aku cuma hene namanya. Semua. Nah, berarti ketika nak semua, aku gini, apa yang harus saya lakukan? Aku mau dulu urusan, kalau dapur, aku di rumah putu, kue ini kita. Kalau naik saya ngokoknya, aku rumah putu kau mas. Jadi aku selalu rumah putu atau lima putu. Tapi apakah sekarang mereka lebih dari saya? Tidak ada saya. Saya jauh melampaui. Tapi saya pun tidak pernah saya tidak bisa sombong. Kamu yang bisa mana? Mai kita nggak? Jalan mai sih. Perlu tahu. Memang itu satu, itu masih masalah.